Halo guys, ketemu lagi sama Bro and Bre di sini. Ceritanya hampir setiap tahun ada ratusan orang dilaporkan hilang di wilayah Georgia, Amerika Serikat, Bre. Tapi anehnya kebanyakan kasus itu terselesaikan hanya dalam 1 hari. Entah itu ditemukan hidup atau mati, bahkan ada juga yang jasadnya nggak ada. Seorang cewek anggota gangster yang namanya Grace Baker kehilangan kakaknya Brigitte 10 tahun lalu dalam keadaan terbunuh dan mayatnya nggak pernah ditemukan. Dia pengen balas dendam, tapi nggak tahu siapa pelakunya. Kakaknya Grace punya pacar yang namanya Roy, dan dia baru aja bebas dari penjara. Bareng sama Grace dan kakak laki-lakinya, Toby Baker, mereka bertiga mau mencari si dalang pembunuhan. Tujuan pertama mereka dengan mendatangi rumah Dr. John, tempat kerja terakhir Brigitte. Karena tahu geng ini mau nyelakain dia, si John berusaha kabur lewat pintu rahasia sambil dibantu pengawalnya. Namun pengawalnya malah tewas di tangan Grace dan dia juga gagal kabur. Dan karena si John gak mau bicara tentang kematiannya Brigitte, maka Grace nekat ngebunyiin alarm darurat biar sheriff di kota itu datang ke situ. Sheriff kota itu sendiri namanya Ben, dan dia ini seorang pemakai, pemabuk, korup, pokoknya cerminan petugas yang buruk lah bre. Dia sampai ngencanin deputinya sendiri yang namanya Marissa. Ben dijemput deputinya yang lain, Kyle. Dia ini orangnya agak ceroboh, sampai lupa sama pistolnya sendiri pas habis beli donat. Mereka pergi menemui Mayor Charles, atasannya Ben sekaligus ayahnya Kyle yang orangnya tajir melintir bre. Karena punya wewenang yang sangat luas di wilayah ini dan bisa ngelakuin hal buruk apapun sesuka dia. Pas itu Ben gak bikin janji dulu mau nemuin dia, jadinya Charles agak kesel karena latihan menembaknya jadi keganggu. Baru mau ngobrol, Kyle dikabari kalau alarm rumah John nyala, namun gak ada orang di sana yang ngejawab teleponnya. Lalu Ben nyuruh Marissa ngecek ke sana, soalnya si John ini udah bayar sheriff buat ngejaga dia secara pribadi. Tapi aneh juga ya bre, seorang dokter minta penjagaan khusus sama sheriff, apalagi dia juga punya pengawal bersenjata. Jadi petugas berwenang di sini emang kebanyakan korup bre, dan si Ben kesini mau minta bagian jatah dari kapal mewah yang baru aja didapat Charles secara ilegal. Balik ke rumah John, dia sekarang lagi ditawan sama gengnya Grace dan Marissa ternyata nggak datang ngecek situ. Mereka jadi penasaran siapa si John ini sebenarnya, sampai-sampai dijaga ketat sama sheriff di sini. Dan karena nggak ada sheriff yang datang, Roy pun nelpon FBI buat ngasih tahu kejahatan mereka. Kebetulan agen FBI yang angkat telepon adalah orangnya Charles, dan dia ngabarin Charles kalau mereka harus cepetan nganganin kelompok geng tadi sebelum FBI datang duluan. Soalnya gini bre, kalau FBI sampai tahu masalah ini, kemungkinan besar kegiatan ilegal Charles di kota ini bisa kebongkar. Charles lalu nyuruh Ben sama Kyle buat buruan ke sana, dan mereka harus ngebebasin John hidup-hidup serta ngebunuh gengnya Grace secara alami dan bersih. Sesampainya di rumah John, Ben langsung ditodong senjata sama Grace. Dia mau negosiasi setelah mastiin bahwa John masih hidup. Ben nawarin kompensasi berupa uang buat ngebebasin John, tapi Grace cuma pengen dikasih tahu siapa pembunuh kakaknya. Ben ngejelasin kalau dari hasil investigasinya, kemungkinan Brigitte mati karena terlibat dalam bisnis narkoba. Namun Grace nggak percaya, soalnya kakaknya adalah perempuan baik-baik. Ben dikasih waktu 30 menit buat nyari tahu pembunuh kakaknya. Kalau gagal, John akan dibunuh. Habis itu, John nelpon Marissa nyuruh kesini. Dia juga negur Marissa, karena kalau tadi meriksa kesini, FBI nggak bakalan terlibat. Sambil nunggu, Toby nanyain ada apa di balik pintu rahasia rumah John. Tapi John nggak mau ngasih tahu. Dia malah bilang ke Roy bahwa Brigitte sebenarnya nggak mencintai Roy. Diceritain semua tuh, mulai dari awal Roy ketemu sama Brigitte, dan semua itu cuma settingan yang dibuat oleh Charles. Si John juga ngasih tahu Grace sama Toby bahwa Brigitte jadi seperti ini karena mereka berdua. Dan hal itu sukses bikin Grace dan kawan-kawan panas dan saling menyalahkan. Di tempat lain, sebuah kelompok tentara bayaran pimpinan Silas lagi ngebakar mayat seseorang. Lalu Charles nelpon dia nyuruh ke tempatnya John.
Setelah pertengkaran reda, Toby coba ngebuka pintu rahasia pakai bom C4. Namun ledakannya nggak cukup kuat buat ngehancurin pintunya. Dan karena kegilaan mereka yang makin menjadi-jadi, John akhirnya ngasih tahu kalau Charles adalah orang yang mengerikan. Bahkan orang yang dikira pengawalnya adalah orangnya Charles yang disuruh ngawasin dia. Dia juga nyuruh mereka nanya ke Charles kalau mau tahu kejadian sebenarnya di balik tewasnya Brigitte, bukan malah nanyain dia. Kemudian Roy nelpon Ben nyuruh nyari tahu keterlibatan Charles. Si Ben nelpon Charles karena dia juga nggak tahu kebenaran di balik kematian Brigitte. Tapi Charles malah ngancem Ben nyuruh jangan ngungkit lagi hal itu. Ben disuruh ngebantu Silas saja pas nanti udah dateng. Soalnya mereka harus berpacu dengan waktu sebelum FBX itu. Si Charles ini nggak pengen John sampai ketangkap FBI bre, karena dia itu kunci kejahatannya Charles. Habis itu Marissa datang dan disuruh jadi sniper dari seberang danau rumah John. Kemudian kelompoknya Silas juga datang dan langsung siap-siap nyerbu Grace dan kawan-kawan. Kyle si lemot baru tahu kalau bapaknya orang yang kejam kayak gini. Dia pun minta izin ke Ben buat masuk ke rumah dan bernegosiasi dengan Grace biar nggak ada pertumpahan darah. Anak buahnya Silas ngeluarin drone pembunuh buat nyerang ke dalam rumah. Tapi Ben nggak setuju karena bisa ngebuat John ikut terbunuh. Silas bilang itu nggak masalah, soalnya Charles sudah ngizinin. Terus drone itu pun diterbangkan, namun berhasil ditembak jatuh sama Grace sebelum sampai ke rumah. Habis itu Grace ngejek John karena udah nggak penting lagi buat Charles, dan si John akhirnya ngasih tahu kalau sebelum mati Brigitte dibawa pergi pakai mobil sheriff. Grace coba konfirmasi ke Ben, tapi Ben nggak tahu kejadian 10 tahun lalu itu. Kasus Brigitte terbilang rumit dan di daftar teratas para tersangka ada nama Roy. Si Roy sampai pergi mukulin Charles karena hal itu dan akhirnya dia dipenjara karena di sini kehendak Charles adalah hukum. Grace sama Toby percaya kalau Roy nggak mungkin ngebunuh Brigitte. Terus mereka jadi tambah curiga ada hal penting yang disembunyiin di sini. Habis itu Charles datang dan langsung marah-marah ke Ben karena anak satu-satunya lagi di dalam rumah yang penuh dengan gangster. Dia ngehina Ben yang dulunya petugas nggak guna sebelum diangkat sama Charles jadi sheriff di kota yang dibangun sama keluarganya ini. Si Charles teriak sampai berbusa dan akhirnya mecat Ben dan ngusir dia. Di rumah John, Toby berhasil ngebuka pintu rahasia dan di dalamnya ternyata tempat penyimpanan narkoba dan orang yang ditawan, sekaligus tempat memproduksi narkoba juga. Toby ngasih tahu yang lain dan gak lama kelompoknya Silas datang nyerbu. Grace nyerang duluan dan ngejatuhin sebagian besar dari mereka. Tapi ada salah satu anggota Silas yang berhasil nerobos masuk dan lawan Grace. Karena tempat penyimpanan narkobanya udah ketahuan, si tentara bayaran ini mau membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba Kyle keluar dari persembunyiannya dan nodong si tentara bayaran. Dan pas dia berhasil narik Grace, Roy langsung ngebunuh si tentara bayaran itu. Baru kali ini Roy ngebunuh orang dan dia sangat shock. Begitu juga Kyle yang baru pertama ngeliat orang mati. Si Grace selalu menawan Kyle juga dan itu ngebuat Charles marah. Dia nyuruh Silas ngumpulin semua tentara cadangannya dan kebetulan Ben ngeliat mereka pada datang ke rumahnya John. Karena kondisinya udah jadi runyem, John akhirnya nyeritain semua kebenarannya. Dimulai dari Brigitte yang lihat Toby lagi teler dan itu menginspirasinya buat jadi pengedar biar bisa ngasilin duit yang banyak buat ngebahagiain Grace yang dulu sering dipukuli orang karena mereka miskin. Setelah jadi pengedar, Brigitte tambah serakah dan pengen jadi kartel. Dia datang ke rumah John sambil bawa ide bikin narkoba sendiri. Jualan mereka laku keras dan Brigitte pengen ngembangin lagi obatnya dengan bikin laboratorium sendiri. Tapi karena butuh duit banyak, si John akhirnya ngenalin ke Charles dan dibuatlah laboratorium rahasia beserta orang culikan buat jadi kelinci percobaan. Pas obatnya udah jadi dan respon pembeli bagus, si Charles jadi pengen ngedarin ke wilayah lain juga. Untuk itulah Brigitte disuruh nyari orang yang gak bakalan dicurigai kalau bawa narkoba dan pilihannya jatuh ke Roy yang saat itu seorang musisi jalanan.
Singkatnya, si Charles ngihianatin Brigid dan mengkambing hitamkan Roy. Dia bisa ngelakuin itu karena sebagian besar polisi di sana adalah orangnya, di mana ada tanda khusus di tangan mereka. Selain Brigid, John, dan Charles, orang terakhir yang terlibat di bisnis haram ini adalah Silas. Dan dia jugalah yang bertugas ngabisin Brigid setelah minjem mobilnya Sheriff. Charles memanfaatkan Ben yang korup buat nutup kasusnya dan ngebakar mayat Brigid buat ngilangin bukti kejahatan. Nggak lama, tentara cadangannya Silas sampai dan mereka langsung ngepung rumahnya John. Charles janjiin bakal ngebiarin mereka pergi kalau Kyle dibebaskan. Dan karena Sheriff serta Kyle nggak terlibat di kasus ini, mereka pun ngelepasin Kyle. Namun dasar Kyle ini ceroboh, dia malah ngancem ayahnya bakal ngelaporin semuanya ke FBI. Akhirnya Charles pun nyuruh Silas buat ngebunuh anaknya sendiri demi nutupin bisnis ilegalnya. Habis itu mereka memborbardir rumah John sampai newasin si pemilik rumah. Toby juga ikutan tewas nggak lama kemudian. Grace cuma bisa bertahan sendirian karena Roy masih shock berat. Pas sudah sangat terdesak, Grace ngebangunin Roy biar fokus lagi. Mereka juga dapat bantuan dari Ben dan Marissa yang udah sadar kalau si Charles ini orang yang sangat berbahaya. Dengan kemampuan menembak dari jarak jauh, Marissa dengan ganas ngebunuh para tentara bayaran sampai bikin Silas kabur. Kemudian Ben nyelesain semuanya dengan ngebunuh Charles. Karena penyesalannya nggak berbuat lebih pas nyelidikin kematian Brigid, si Ben ngebiarin Grace sama Roy pergi dari sana. Dia juga nyuruh Marissa pergi karena nggak pengen ngelibatin dia pas nanti FBI datang. Pada akhirnya mereka semua berhasil kabur sebelum FBI datang, dan Silas tewas dalam pelariannya akibat luka fatal dari tembakan Marissa. Bersamaan dengan datangnya FBI, Ben yang juga terluka make lagi kalung sheriffnya buat pura-pura jadi pahlawan. Tamat.